Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa la taj'alna mimman an zikrik wa inna lahu ma'isyatan danka. Wa adkhilna fi ibadika salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bersama lagi, diberi kesempatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala salat maghrib berjamaah dan berdoa berjamaah. Tentu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari senantiasa kita mensyukuri nikmat-nikmat itu. Kemudian mari kita senantiasa meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita menjadi wasilah untuk mendapatkan keberkahan hidup, dan salawat kita mengantar kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang tafsir, yang insyaallah pada malam ini kita akan membaca ayat 158 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau melakukan umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kewajiban dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui. Ayat sebelumnya yang kita baca, ayat yang berkaitan dengan persoalan sabar, ayat berkaitan dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada manusia. Ayat sebelumnya berkaitan dengan persoalan mati. Kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan sedikit berkekurangan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu tadi kita katakan ayat sebelumnya berbicara menyangkut masalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Ayat sebelumnya juga berbicara tentang mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan pernah mengira
bahwa orang yang mati di jalan Allah mati, tetapi hidup. Juga berkaitan dengan persoalan sabar. Wabasyiris sabirin. Berikanlah berita gembira tentang kepada orang-orang sabar. Kenapa lantas ayat ini berbicara menyangkut masalah haji dan umrah? Seolah-olah ayat sebelumnya itu dibaca dengan ayat yang sekarang ini tidak nyambung. Tiba-tiba berbicara menyangkut masalah Safa dan Marwah. Persoalan Safa dan Marwah itu adalah urusan haji atau urusan umrah. Nah. Ternyata dalam pandangan ulama-ulama kita bahwa bukan tidak nyambung, tapi justru Allah memperkenalkan kepada kita sosok pribadi dan satu kelompok keluarga kecil yang amat sangat sabar, yang amat sangat tabah menghadapi ujian. Ya. Kita lihat ibadah haji dan umrah itu adalah warisan dari Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim. Di mana letak kesabaran mereka? Sehingga kita mengatakan memang berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kita perhatikan sejarahnya Nabi Ibrahim bersama dengan istrinya Hajar bersama dengan Ismail. Sewaktu masih di Palestina, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya dan anaknya ke Mekah. Mekah pada saat itu amat sangat gersang. Belum ada sumur Samsam, belum ada air. Panas, gersang, jaraknya jauh, menggendong anak kecil. Berapa jaraknya Mekah dengan Palestina? 1.600 kilometer. Dan perjalanan itu bukan perjalanan gampang. Kalau datang musim panas, panasnya bukan main. Ya. Sampai waktu saya masih di sana, terkadang mencapai panasnya itu 49. Tengah mendidih air. Ini jalan dari Palestina ke Mekah. Ini perintah dari Allah. Ya. Tidak ada transportasi, tidak ada kereta api, tidak ada tren, tidak ada bus. Paling-paling onta, anak kecil lagi dibawa. Air susah. Kota tempat yang mau dituju tidak ada ciri-ciri kehidupan. Itu ujiannya. Ujian awalnya itu. Begitu sampai Nabi Ibrahim bersama dengan istrinya dan anaknya di Mekah,
Kata Allah, Ibrahim, tinggalkan istrimu di situ. Kita coba membayangkan bagaimana seorang istri ditinggalkan di tempat yang tidak ada ciri-ciri kehidupan, tidak ada air. Ditinggalkan bersama dengan anak kecil, dibawa balita Ismail pada saat itu. Tidak ada modal apa. Berapa tahun Ibrahim meninggalkan anaknya, istrinya? 11 tahun. 11 tahun lamanya, baru kembali menjenguk anaknya. Betapa rindunya itu, 11 tahun baru disuruh lagi kembali menjenguk anaknya. Begitu ketemu dengan anaknya, perintah lagi, Ibrahim, sembelih anakmu. Belum sembuh penderitaannya ini, disuruh lagi. Itulah sehingga ayat ini berkaitan dengan persoalan sabar. Kan ayat sebelumnya wabasyiris sabirin. Seolah-olah Allah mengatakan bahwa yang tadinya kau berbincang-bincang menyangkut masalah kesabaran, ini contoh keluarga kecil ini, Ibrahim, Hajar dan Ismail. Hajar tidak pernah diam untuk mencarikan bagaimana anak ini bisa mendapatkan air. Maka dia bolak-balik antara Safa dan Marwah hanya mencari air. Hajar yang mencari air, berdoa, tapi di mana muncul air itu? Di kakinya Ismail. Sentakan-sentakan kakinya waktu masih bayi. Karena bayi itu kaki sering, di situ muncul air. Apa yang kita bisa ambil hikmah dari sini? Boleh jadi kita yang berdoa, tapi Allah mengabulkan doa kita pada orang lain. Dan itu untuk kepentingan bersama. Hajar yang bolak-balik Safa Marwah mencari air, ada pada Ismail. Jadi boleh jadi kita yang berdoa, tapi Allah mengabulkan ke orang lain. Dan memang yang kita doakan itu adalah kepentingan bersama. Jadi seperti itu Nabi Ibrahim menghadapi cobaan-cobaan, ujian-ujian. Dan nilainya Ibrahim, kalau seandainya kita mau nilai dalam ujian, lulus. Siapa yang bilang? Allah. Wa isibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, fa'atammahunna, maka Ibrahim menyelesaikannya dengan sempurna. Oleh karenanya Allah mengatakan, Ibrahim, saya menjadikan kau menjadi imam terhadap seluruh manusia. Jadi inilah kita melihat munasabahnya. Munasabahnya itu artinya hubungannya antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sama dengan banyak ayat yang begini modelnya. Jadi jangan kita selalu berkata bahwa ini tidak ada hubungannya. Sama dengan kisahnya itu perang Uhud. Perang Uhud.
Allah dalam Al-Quran bercerita tentang perang Uhud. Disalah dengan kisah, dengan cerita persoalan riba. Tuh. Apa hubungannya dengan perang Uhud dengan ya ayyuhalladzina la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa. Apa hubungannya dengan itu? Pasti ada hubungannya. Jadi Hajar pada saat itu berusaha dengan penuh kesungguhan mencarikan air anaknya. Yang bahasa Arabnya namanya berusaha dengan penuh kesungguhan adalah sa'a. Kita baca dalam Al-Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi dari situlah sehingga disebut sa'i. Sa'i. Nah, Hajar istri Ibrahim alaihissalam, Ismail anaknya, sukses menjalani kehidupan ini karena telah terbangun di atas fondasi iman yang kokoh. Keluarga kecil ini, kita katakan keluarga kecil karena satu bapak, satu ibu, satu anak. Keluarga kecil. Sekalipun Ibrahim itu 2 istrinya. Nah, tapi Sarah tidak dibawa ke Mekah, hanya Hajar yang dibawa ke Mekah. Sarah masih tetap di Palestina. Dan itu nanti yang menjadi nenek moyangnya Yahudi, Bani Israel. Seperti apapun ekstrimnya kehidupan yang dijalani, keluarga kecil ini tetap tabah, tetap eksis dan tidak pernah goyang. Apa yang dilakukan oleh Hajar telah diabadikan dalam Al-Quran menjadi simbol Islam hingga akhir zaman. Sekali lagi kita mau mengatakan itulah yang kita kenal dalam salah satu rukun haji, yaitu rukun haji dan umrah, yaitu sa'i, yang berbolak-balik sebanyak 7 kali antara 2 bukit tersebut, dimulai dari Bukit Safa dan Bukit Marwah ke Bukit Marwah. Dan itu adalah masuk bahagian atau area Masjidil Haram dan menjadi bahagian yang tak terpisahkan. Sekarang semakin canggih tempat sa'i itu karena semakin banyak manusia, sudah bertingkah mie, sudah lain sebagainya. Waktu saya masih sekolah di sana belum bertingkat. Jadi ayat ini menuntun kita untuk mengenal salah satu rukun Islam, yaitu berhaji. Sehingga dikatakan faman hajjal baita aw ittamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji atau umrah, maka ia harus tawaf dan harus juga melakukan sa'i.
Allah menyebutkan dua bentuk ibadah dalam ayat ini, yaitu ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan di Mekah. Ibadah itu terikat dengan waktu dan terikat dengan tempat. Waktunya pada bulan Zulhijjah, tempatnya di Mekah. Tidak boleh kita bikin-bikin tempat lain, dan tidak boleh kita keluar dari waktu yang ditentukan. Bagaimana hukum haji itu? Hukum haji itu hanya wajib sekali seumur hidup. Jadi haji hanya sekali, wajib di seumur hidup. Umrah juga begitu. Cuma masalahnya kalau haji semua ulama mazhab mengatakan wajib. Tapi kalau masalah umrah berbeda ulama. Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i beserta sebagian ulama dari mazhab Ahmad bin Hambal mengatakan wajib umrah sekali seumur hidup. Sementara ulama Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa hukum umrah adalah sunnah muakkadah. Fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Kaum muslimin, ada kisah sedikit. Kaum muslimin di awal-awal dipardukannya haji, jadi di awal dipardukannya haji, kaum muslimin mereka ragu untuk melakukan sa'i. Maka ayat ini mempertegas kenapa mereka ragu sa'i. Karena di Safa dan Marwah ada patung besar disimpan di situ. Ada patung besar ditempatkan oleh kaum musyrikin di situ. Kalau yang di Safa, patung besarnya namanya Isyaf. Sementara di Bukit Marwah, mereka meletakkan patung besar namanya Nabilah. Umat Islam ragu melakukan ibadah di situ kan ada patung besar. Allah mengatakan tidak apa-apa, la junaha alaihi ayat tawaf, tidak apa-apa. Nah, ayat berikutnya, sambungan ayat mengatakan wa man tatawwa khairan wa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang melakukan kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Bagaimana maksudnya ini? Man tatawwa khairan. Tadi kita katakan bahwa hukum haji hanya satu kali seumur hidup diwajibkan. Tetapi kalau sekiranya ada yang mau melakukan lagi dengan kesehatannya yang lengkap, hartanya banyak, waktunya cukup, silakan lagi.
Itu namanya man tatawwa khairan. Melakukan sesuatu dengan ikhlas sebagai tambahan. Tatawwa itu melakukan sesuatu dengan sukarela. Orang yang melakukan sesuatu dengan hati yang tulus, maka Allah akan memberi apresiasi kepada orang itu. Yang namanya tulus itu hati melakukannya dengan penuh merdeka. Ya, penuh merdeka. Karena kalau tertekan bukan merdeka namanya itu. Penuh sukarela. Jadi kalau demikian ini potongan ayat ini masuk kelompok al-ihsan. Al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Kita mau mengatakan al-ihsan itu adalah memilih alternatif yang terbaik dari yang terbaik. Kan pada hakikatnya hidup ini kita hanya diperhadapkan dengan alternatif. Kita mau pilih yang mana? Tapi kalau kita salah pilih, konsekuensinya juga berbahaya. Jadi pada hakikatnya hidup ini adalah sukarela memilih yang mana. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan, sukarela. Ambil contoh, kisahnya lagi Nabi Ibrahim ini. Itu Nabi Ibrahim suatu waktu didatangi seorang pengemis. Pengemis itu umurnya 73 tahun. Agamanya pengemis ini adalah agama Majusi. Agama Majusi. Suatu waktu orang Majusi ini meminta makanan sama Ibrahim. Kasih sakit dulu makananmu Ibrahim. Apa dia bilang Ibrahim? Ya saya mau kasih kau makanan tapi ikuti agamaku. Kan ini sudah memaksa namanya ini. Sudah memaksa. Saya mau kasih kau makanan tapi ikut agamaku. Apa dia bilang orang Majusi? Masa gara-gara satu piring agamaku saya tukar? Akhirnya pergi ini orang Majusi ini, pergi dia tinggalkan Ibrahim. Turunlah firman Allah kepada Ibrahim. Ditegur Ibrahim oleh Allah. Ibrahim, itu hambaku yang meminta sepiring nasi dari kamu, umurnya 73 tahun. Artinya bahwa 73 tahun lamanya saya kasih makan terus. Dan tidak pernah saya paksa untuk tunduk dan patuh kepada aku. Kau baru satu kali dimintai lantas mau memaksa seseorang. Jangan diterjemahkan cerita ini. Kalau begitu lepaskan saja anak-anak kita untuk terserah mau berpikir. Tetap kita memberikan bimbingan bahwa ini yang benar, ini yang salah, ini yang diridai oleh Allah, ini yang dimurkahi oleh Allah. Kalau sudah diberikan penjelasan seperti itu, ya terserah mami dia. Salah kalau kita tidak pernah memberikan bimbingan bahwa ini yang benar, ini yang salah, ini yang dimurkahi, ini yang diridhai, ini yang wajib, ini tetap harus diberikan bimbingan. Dan mereka kan punya akal. Oh ini yang, makanya tadi kita katakan hidup ini memilih alternatif dari yang terbaik
dari yang terbaik. Itulah konsep ihsan. Ya. Ambil contoh begini. Anggaplah ada pembantu tak. Gajinya pembantu kita itu 2 juta sebulan. Kan kita bisa memilih apakah kita kasih gaji pada tanggal 1 dan kalau itu menjadi kesepakatan, ataukah kita kasih gaji lewat sedikit, ataukah kita kasih gaji sebelum tanggal 1. Ini contoh untuk memilih alternatif yang terbaik. Ya. Memang tanggal 1 itu adil. Tetapi kan kita berpikir, kira-kira bagaimana kalau kita kasih gaji sebelum tanggal 1? Mana yang terbaik? Mana yang terbaik? Tanggal 1 atau tanggal 30? Sekalipun tadi disepakati bahwa setiap bulan kamu digaji tanggal 1, 2 juta. Tapi kita kan mau mencari lagi yang terbaik. Adakah yang terbaik? Ya kasihlah 30. Tanggal 30, jangan sampai mereka butuh. Selalu kita mencari yang terbaik. Makanya ulama kita itu berkata, selalu kita mencari yang terbaik. Jangan pernah takut memberi dengan lebih. Jangan pernah takut memberi dengan lebih. Tapi takutlah memberi dengan kurang. Tetapi ketika Anda mengambil, jangan takut kurang. Jangan takut kurang. Justru kita harus takut kalau mengambil lebih. Hidup ini memang memerlukan ada kecermatan untuk melihat yang terbaik. Tapi kan terkadang kita tertutup akal pikiran kita itu. Itulah yang dimaksud faman tatawwa'a khairan. Siapa yang melakukan dengan sukarela sebuah kebaikan. Dipaparkan. Ini yang baik. Makanya Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan. Siapa yang secara sukarela melakukan sesuatu kebaikan, maka Allah memberi apresiasi orang itu. Allah memberi apresiasi orang itu. Tadi pagi ada diskusi di Masjid Istiqomah. Bagaimana perwujudan itu memilih yang terbaik. Memilih yang paling terbaik. Apa unsur-unsur yang harus kita libatkan dalam memilih yang terbaik itu? Yang saya katakan bahwa kita harus ambil standar. Kalau itu bernilai ibadah, maka itu yang terbaik. Ambil contoh. Sekalipun itu yang bertentang, yang tidak diinginkan oleh keinginan kita. Mana yang enak kita rasa, memberi atau diberi. Tentu kita memilih yang mana di situ yang bernilai ibadah. Memberi nilai ibadah, diberi tidak ada nilai ibadahnya. Tidak ada nilai ibadahnya. Tapi yang mana enak kita rasa. Kira-kira enak-enak dirasa kalau diberi itu. Padahal itu tidak ada nilai ibadahnya itu.
Yang ada nilai ibadahnya adalah memberi. Ini perwujudan daripada hal-hal oman tatawwa khairan, melakukan yang terbaik. Nah sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita lagi, mana yang enak kita rasa, menunggu atau ditunggu? Muncul tadi pagi itu perdebatan seperti diskusi-diskusi itu, menunggu atau ditunggu. Kan biasa orang berkata pekerjaan yang paling susah adalah menunggu. Ya. Tapi yang mana di situ yang bernilai ibadah? Menunggu atau ditunggu? Dan yang mana paling susah kita lakukan? Ya. Kira-kira lebih susah ditunggu dibanding menunggu. Lebih susah ditunggu. Ya. Kalau ada orang yang lebih susah perasaannya ditunggu dibanding menunggu, berarti ini orang memilih ibadah. Kenapa? Karena kalau ditunggu, gelisah kalau ditunggu, artinya bahwa ada hak orang lain yang ia harus penuhi. Ditunggu. Tapi kalau hanya sekedar menunggu saja, menunggu, tidak ada hubungan hak orang. Jadi lebih baik, lebih gelisah kita kalau kita ditunggu dibanding menunggu. Nah. Tapi yang mana kita kira yang banyak kita lakukan ini? Menunggu, gelisah, ditunggu. Yang ada nilai ibadahnya di situ adalah ditunggu. Harus gelisah kita kalau kita ditunggu. Kenapa? Kita selalu terdesak adanya pemikiran-pemikiran, jangan-jangan saya ganggu hak orang. Maka kita gelisah. Tapi kalau menunggu, tidak ada urusan. Jadi penjabaran dari kata waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim adalah melakukan sesuatu yang terbaik. Ambil lagi contoh. Kita diberi kesempatan untuk bangun sholat tahajud. Kita sudah sholat 2 rakaat. Kan biasa kita muncul rasa malas, 2 mau. Mana kira-kira yang terbaik? Padahal masih mampu melakukan 4, tapi baku tumit. 2 mau. Ini harus ada, saya istilahkan begini. Ini juga diskusi di Citralen itu. Harus ada revolusi spiritual dalam diri kita. Harus ada revolusi spiritual, perubahan total dalam diri kita. Karena kalau tidak ada perubahan total dalam diri kita, tidak ada perkembangan. Jangan-jangan kita juga disamakan dengan orang kafir Quraisy. Coba baca bagi ayat itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin hatta tatihul bayyinah. Orang kafir itu dari kalangan ahli kitab dan kalangan musyrikin munfakin, tidak mau berubah. Tidak mau berubah. Sekalipun ada bukti nyata pada dirinya. Orang yang tidak mau melakukan taqwa akhiran, melakukan sesuatu dengan ketulusan, itu orang tidak mau berubah itu. Selalu mengatakan itu mau.
Itu saja itu. Sudah merasa cukup dengan seperti itu. Ini tidak terjadi revolusi spiritualitas dalam dirinya orang seperti ini. Padahal sekiranya ia ditanya, apa Anda menginginkan tempat yang mulia nanti di sisi Allah? Oh iya, tapi tidak mau berubah. Tidak mau berubah. Apa bedanya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrik mufakin hatta ta'tihul bayyinah? Orang kafir dari kalangan orang ahli kitab dan musyrikin mufakin, berat melakukan perubahan ekstrim dalam dirinya. Apa konsekuensinya orang yang seperti itu? Wa innallaha syakirun alim. Allah memberi apresiasi kepada orang-orang yang mau melakukan kebaikan, mau melakukan perubahan itu. Ya. Perubahan positif tentunya. Saya mau kasih gambaran bahwa sesungguhnya Allah itu lebih menghargai orang yang mau mengakui dosanya dibanding orang yang mau mengakui, memuji-muji kesuciannya. Tuh. Allah lebih menghargai orang yang mengakui dosanya dibanding orang yang mau mengakui kesuciannya. Orang yang mau mengakui dosanya ada mengarah kepada perubahan yang baik. Ada mengarah kepada perubahan yang baik. Tapi orang yang mau mengakui kemuliaan dirinya, oh tidak ada perubahan diri. Tidak ada perubahan itu. Mari kita melihat ada dua ayat yang seolah-olah bertolak belakang. Kad aflaha man zakkaha. Kad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mau mensucikan dirinya. Kad aflaha. Di ayat lain berkata, fala tuzakku anfusakum. Jangan kau sucikan dirimu. Coba. Nah, padahal tadi Allah mengatakan kada aflah, beruntunglah orang yang mau mensucikan dirinya. Tapi dia yang lain, jangan kau mensucikan dirimu. Oh kalau begitu, yang kedua ini kita terjemahkan fala tuzakku anfusakum. Jangan memuji-muji kesucian dirimu. Kenapa? Kalau memuji-muji kesucian diri itu jauh dari waman tatawwa khairan. Tidak mau berubah itu. Tapi kalau yang mengakui dosanya, kad aflaha man zakkaha, ada pengakuan akan kehilapan yang ia lakukan. Syakirun alim. Kita lihat kata syakirun di dalam Al-Quran itu tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada kata sifat yang mengikutinya. Syakirun alim. Allah maha mensyukuri. Allah maha mensyukuri ini. Dan maha mengetahui. Apa namanya syukur kah? Syukur itu artinya mengakui. Itu syukur mengakui kebaikan orang. Apa bedanya memuji? Kalau memuji al-hamidah dengan syakur berbeda. Kalau mensyukuri mengakui kebaikan orang. Ya. Orang yang mengakui kebaikan seseorang karena dia merasakan nikmat dari kebaikan orang itu. Kalau memuji,
mengetahui kesempurnaan seseorang. Bedanya memuji dengan syukur. Menghargai pujian orang, kesempurnaan. Tapi ini kebaikan, mengakui kebaikan dan mengetahui kebaikan. Itu bedanya antara sana, hamidah dengan syukur. Dan itu perbuatan sifat Allah, syukur. Dan manusia juga memiliki kemampuan untuk mensyukuri Allah. Mensyukuri Allah, dikatakan siapa yang tidak mampu mensyukuri manusia, maka ia tidak bisa mensyukuri Allah. Orang yang tidak mau mensyukuri manusia, pada hakikatnya tidak mau mensyukuri Allah. Saya kira sudah asal ini ya. Inilah yang kita baca untuk kita diberi motivasi. Allah tutup ayatnya ini dengan syakirun, diberi motivasi kepada kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, menghargai amalan baiknya orang lain, kemudian kita memahami adanya dilipat gandakan ganjaran, dan kita memahami bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan melipat gandakan. Allah tidak pernah memberi kurang daripada harapan manusia. Selalu lebih-lebih itu. Yang kelima adalah Allah menjanjikan nikmat yang luar biasa. Tapi semuanya ini terkadang kita tidak melihatnya. Orang yang tidak melihatnya itu namanya orang buta. Inilah motivasi-motivasi untuk kita melakukan kebaikan. Kembali lagi kita mau mengatakan bahwa ayat yang kita baca ini bukan berarti tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Sekalipun berbicara menyangkut masalah mati, dengan sabar, dengan ujian. Kenapa langsung tiba-tiba Safa dan Marwah? Tadi kita jelaskan. Saya kira inilah pengajian kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.